Pasti kayak ada beberapa yang bilang gini, ngapain sih kamu gambar-gambar kayak gitu, ngapain sih kamu melukis kayak gitu, mau jadi apa kamu? Kamu mah nonton Korea mulu, mau jadi apa? Menurut saya itu nggak monoton gitu, nggak cuman terfokus pada satu hal aja gitu, cakupannya luas. Katanya mau generasi emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini dan seterusnya. Sebelumnya izinkan saya untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jamila selaku moderator podcast hari ini. Podcast hari ini mengusung tema menggali potensi diri lewat pembelajaran non formal. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat cantik dan luar biasa, yaitu Kak Tasya Nur Arifah sebagai duta motivator. Halo Kak Tasya. Halo Kak JJ. Oke, di sini Kak Tasya hari ini sangat wow dan cantik, lagi bahagia atau gimana nih Kak? Alhamdulillah, sedang biasa aja sih Kak. Sedang biasa aja, tapi auranya sangat wow ya teman-teman. Kakaknya gimana nih kabarnya? Apakah sedang sakit? Maksudnya lagi drop atau emang sehat-sehat aja? Alhamdulillah sejauh ini masih sehat, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untuk kesibukannya nih Kak, kita mungkin mau tahu apa sih kesibukan Kakak untuk sekarang-sekarang ini? Kalau kesibukannya sekarang sih masih kuliah ya, karena saya masih di jenjang kuliah. Terus kalau eksternalnya lumayan banyak ya, seperti ikut organisasi di kampus, terus ikut duta juga, terus ikut organisasi di luar kampus juga, gitu Oh, Kak. sangat aktif ya teman-teman di luar kampus, di dalam kampus, ikut organisasi dan lain-lainnya. Oke, di sini kan kita akan berbincang luas mengenai banyak hal. Tadi kita udah singgung tema kita itu pembelajaran non formal. Untuk Kak Tasya, kan di tengah rutinitas akademik kita, ya kan, kadang anak-anak zaman sekarang itu lupa gak sih Kak, kalau misalnya non akademik itu atau non formal juga bisa menumbuhkan perkembangan diri, ya kan? Ya betul-betul. Nah, aku menanya ke Kak Tasya, dari sudut pandang Kak Tasya sebagai duta motivator yang sangat luar biasa ini, kenapa sih pembelajaran non formal itu bisa menjadi daya tarik tersendiri buat anak muda? Terus apa sih yang membuat hal tersebut lebih hidup dibandingkan pembelajaran informal atau formal? Kalau menurut saya sendiri, kenapa pembelajaran non formal itu punya daya tarik sendiri bagi kita anak muda ya khususnya, karena menurut saya itu nggak monoton gitu, nggak cuman terfokus pada satu hal aja gitu, cakupannya luas dan juga relasinya juga luas. Karena kan non formal itu banyak ya, misalnya kita pengen nyari potensi diri gitu kan, berarti itu termasuk pada diri kita sendiri. Misalnya kita punya potensinya nih public speaking gitu, akhirnya kita ikut yang mengenai public speaking. Terus kita juga misalnya punya potensi diri melukis, berarti kita ikut organisasi pelukis. Terus kita juga banyak ya kayak potensi-potensi skill digital, kepemimpinan, itu juga penting juga, karena di dunia kerja itu nggak cuman formal dong yang digunakan, tapi non formal juga penting banget malah. Benar sekali. Jadi hal-hal seperti itu penting karena sangat berguna untuk kita nanti di luar ini ya, luar kita pembelajaran kayak bekerja ya kan betul Kak, betul banget. Nah, kan tadi udah Kakak bahas ya. Setiap orang itu Kak pasti ada yang namanya cerita unik. Ya kan, cerita unik gimana cara mereka menemukan potensi dirinya, dan seringkali kan kadang kita tuh kayak muncul apa ya, titik balik gitu, justru di luar kelas itu kayak tempat-tempat yang penuh tantangan Ya, atau betul, justru betul. di ruang-ruang yang sangat personal gitu, kayak misalnya ruang-ruang kecil
tempat membaca buku ya kayak gitu, Iya, pasti betul. kita muncul ide dan lain-lain. Nah, boleh dong untuk Kak Tasya cerita nih, kapan Kak Tasya pertama kali benar-benar menemukan potensi diri kakak? Terus apa pengalaman pertama kakak yang non formal yang paling berkesan sampai saat ini? Kalau potensi diri sih sebenarnya belum ketemu banget ya, tapi ada lah yang sudah ketemu gitu. Iya. Seperti contohnya public speaking kan, itu kayak pertama kali sebenarnya dari SD sih Kak, karena Dari SD. iya dari Wow. SD karena kan orang tua saya ini maksudnya termasuk ya kayak ayah saya ini ketua masjid ya, ketua masjid. Jadi ayah saya ini mengarahkan saya buat kalau misalnya ada acara-acara di masjid disuruh kultum gitu, disuruh ngisi materi di masjid-masjid itu. Tapi semenjak saya SMP sama SMA saya kurang ngasah potensi diri. Nah, pas saya SMA itu kapan ya? Saya tuh dicoba lagi disuruh ngisi kultum gitu lah, kultum di Isra Mi'raj SMA kan. Terus kayak karena udah lama dibayangin lah dari SD, ke SMP, baru ke SMA, mana kelas 3 SMA lagi kayak kok gimana ya kayak bingung gitu, ambil gak ya, tapi karena pada bilang udah syak gitu, ambil aja gitu, udah saya ambil kan, saya coba, terus ternyata respon orang-orang tuh malah kayak kamu bagus banget Sasha gitu, bagus banget gitu, coba lagi kayak pas saya lihat tuh nggak monoton, mereka juga malah mengapresiasi apa yang saya itu sudah saya lakukan gitu. Jadi kayak saya ternyata saya bisa loh kembali seperti saya SD dulu gitu, harus pede gitu. Jadi saya mencoba pas saya masuk kuliah ini, saya ini apa sih ngambil duta ini karena mencoba lagi untuk public speaking, dan ternyata di duta ini juga banyak ya, kayak ada program inovasi, program yang di sosial media, kayak kita ngeedukasiin di sosial media itu banyak ya. Jadi kayak orang-orang juga selain teredukasi itu saya juga melatih public speaking saya gitu. Terus kalau kesan yang paling mendalam dari saya, potensi saya itu kan saya ikut duta nih. Nah, di situ ada program inovasi. Nah, saya tuh nyoba lah ya di Min 10 di Bandar Lampung ada kan. Itu kan lumayan ya. Nah, saya tuh dijanjiinnya buat ngisi di satu kelas yang isinya 35 orang. Ternyata kepala sekolahnya bilang, karena saya pakai ini kayaknya saya emang duta gitu. Terus akhirnya saya disuruh ngisi 200 lebih orang. Wow, 200 lebih orang. Itu tuh kayak kayak kaget, terus kayak ini gimana, tapi karena saya udah siap-siap, maksudnya udah siap materinya, yaudahlah coba aja dulu. Itu kayak geter kayak udah deg-degan banget gitu. Bayangin dari janjinya 30 tiba-tiba jadi 200 lebih loh teman-teman. Aduh itu kayak pengalaman pertama, the first, yang kayak bikin ternyata bisa gitu, akhirnya lancar. Dan di situ kan bocah-bocah ya kayak kakak gitu, kakak duta gitu sih Kak. Dari pengalaman public speaking yang sudah diceritakan ya, dari SD tiba-tiba SMA, dari SD tidak pernah diasah, tiba-tiba SMA disuruh lagi. Tapi luar biasanya dari Kak Tasya ini sangat percaya diri, dan akhirnya pada saat SMA public speaking tuh lancar ya, dan banyak apresiasi juga ya dari teman-teman. Dan yang luar biasa tadi ya, dari janji 30 siswa tiba-tiba jadi 200 orang, itu keren banget ya Kak. Tapi lancar ya. Iya, alhamdulillah, tapi itu deg-degan banget awalnya. Deg-degan tapi lancar ini ya. Apa ya, definisi duta motivator ya, tidak mengenal rasa malu dan tidak mengenal apa ya yang namanya tiba-tiba gitu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kan kita juga tadi udah disampaikan ya tentang pembelajaran informal, formal dan non formal. Di sini kan masih banyak ya yang menganggap bahwa jalur non formal itu enggak seberapa, atau bahkan banyak yang membuat jalur non formal itu sebagai plan B. Padahal justru lewat ruang-ruang ini ya kan Kak, kita tuh banyak bisa bertumbuh tanpa tekanan akademik yang kaku. Maksudnya tuh pembelajaran dalam ruang kelas tuh kan gimana ya, kalian bisa bayangin sendiri
ada dosen atau ada guru itu kan sangat kaku yang membuat kita harus berfokus ke satu titik. Kalau non formal itu kita bisa menjadi diri sendiri ya, betul, Kak, betul ya banget. kan. Nah, di sini aku mau bertanya sama Kakak. Pandangan Kakak, pandangan miring Kakak soal belajar di luar jalur formal. Gimana cara menghadapi hal tersebut dan apa pesan buat mereka yang masih ragu mengejar potensi diri lewat jalur non formal. Ya gini kan kita tuh sering dengar ya, apalagi kayak maaf bukannya saya menghina atau merendahkan dari instansi pendidikan gitu, terutama guru-guru itu banyak yang nggak banyak sih sebenarnya, ada lah oknum-oknum beberapa guru yang merendahkan siswa atau siswinya, kayak misalnya mereka punya potensi bisa menggambar atau melukis gitu kan, terus mereka tuh melukis atau menggambar di buku itu, terus nggak sengaja terlihat oleh guru-guru tersebut bilang gini, pasti kayak ada beberapa yang bilang gini, ngapain sih kamu gambar-gambar kayak gitu, ngapain sih kamu melukis kayak gitu, mau jadi apa kamu gitu kan, itu banyak, itu maksudnya kayak kalau misalnya mereka diasah lebih dalam lagi, mungkin mereka bisa ikut lomba-lomba yang malah mengharumkan nama sekolah tersebut gitu, bukan malah dijatuhkan seperti itu gitu. Terus kalau menurut saya, pendapat saya itu kita jangan dengerin omongan orang yang menjatuhkan kita. Misalnya kita punya potensi yang tadi seperti menulis atau melukis, tadi itu jangan didengerin kalau misalnya menjatuhkan. Kayak tadi seperti saya bilang ya, ngapain sih kamu mau jadi apa, itu gak usah dengerin gitu. Karena mereka belum tahu kedepannya seperti apa kita harus membalas dendam, bahasanya itu membalas dendam kedepannya dengan lewat karya kita. Misalnya kita suka menulis, kita buat puisi, dipublish, dan itu kalau misalnya menang itu sebagai balas dendam kita atas omongan orang gitu. Jadi kan karena orang itu melihat kita dari suksesnya aja, nggak dari perjalanan kita kayak mana gitu. Cuman wah kamu keren ya, bisa kayak gini. Tapi mereka nggak tahu perjalanan kita jatuh bangunnya tuh mereka nggak tahu gitu. Jadi jangan dengerin kata orang yang menjatuhkan kita. Kita boleh atau bisa menerima kritik yang membangkitkan kita. Misalnya maaf ya bukannya saya mengkritik gitu, ini gambaran kamu kurang ini gitu, nah itu malah bagus gitu, kita bisa memperbaiki diri kita sendiri gitu. Terus kalau pesannya jangan menyerah, jangan dengerin kata orang, harus tetap semangat, kembangin potensi diri kamu, karena orang itu tahu kamu cuma suksesnya aja, perjalanan itu hanya kamu sendiri yang berjuang. Wow, sangat luar biasa ya teman-teman. Dicatat, diingat, kalau perlu kamu taruh di dinding dekat kamar kamu biar kamu terus-terusan ingat kata-kata motivasi dari Kak Tasya. Benar sekali, percaya diri, jangan dengarkan orang lain kecuali saran ya. Kecuali saran itu baru bisa kamu jadikan referensi, kamu bisa lebih berkembang. Betul Pak. Sangat luar biasa ya, aku sangat terpukau dengan kata Syahri ini, Masya Allah. Oke, kita next ya. Dari belajar dari kehidupan nyata ya kata Syah. Seringkali kan kita merasa jauh lebih membekas ya kalau kita belajar tentang kolaborasi, empati, komunikasi, dan itu kadang nggak diajarin di kelas. Ya betul. Ya kan? Ya betul. Hal-hal seperti itu kadang kita dapatkan dari luar ruangan atau luar dari pembelajaran di kelas kita. Nah, menurut Kak Tasya, soft skill apa yang paling esensial di era sekarang, dan kenapa pelajaran non formal punya peran kuat dalam menumbuhkannya? Kalau menurut saya soft skill yang paling penting itu adalah komunikasi dan juga kerja tim dan juga bahasa. Karena apa? Komunikasi penting ya. Kalau misalnya kita di dunia kerja nggak bisa ngomong, ya mau jadi apa? Nggak bisa ngomong sama kliennya. Pedagang itu juga kan termasuk komunikasi. Kita ngomong sama orang. Kalau kita nggak punya skill komunikasi ya gimana mau laku gitu. Terus kalau masalah kerja tim, apalagi kerja tim ya, kalau misalnya kita membuat perusahaan gitu, misalnya membuat perusahaan atau membuat suatu produk gitu, kalau kita nggak bisa kerja sama antara tim, misalnya kayak perusahaan pasti punya
punya bawahan-bawahan gitu kan, punya bawahan dan punya kerjasama antara perusahaan lain dengan perusahaan lain, itu kan disebut dengan kerja tim. Kalau kita nggak punya skill tersebut, ya gimana mau berkembang biak, berkembang besar gitu perusahaan tersebut gitu. Terus kalau bahasa, kan kita tuh nggak mencakup di Indonesia aja. Apa sih namanya, nggak mencakup Indonesia aja, luas di seluruh benua ini ada gitu. Ada di ada seluruh dunia gitu Ada kan. Inggris gitu Ada ya. Inggris, ada itu, dan bahasa nasional itu kan Inggris. Nah, kalau kita bisa bahasa Inggris tuh udah mengambil kunci utama dari itu sih, dari dunia gitu kan. Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa nasional. Itu sih, Kak. Jadi tapi ya Kak Tasya, benar sekali yang tadi disampaikan ya. Dari hal kecil aja yang kita di ruang kelas kerja tim, contohnya tuh kayak kerja tim dalam berpresentasi, ya gak? Ya, Kak. Membuat PPT-nya, mencari materinya. Kalau misalnya kita aja nggak bisa bertanggung jawab di hal kecil, kita nggak bisa nanti di dunia kerja, ya kan Kak? Ya betul, Kak, karena ini loh, kalau misalnya kita nggak bisa kerja tim, maksudnya presentasi itu kan tugas kita pribadi ujung-ujungnya. Kita nggak bisa bertanggung jawab atas kerja tim tersebut, ya gimana nanti kalau di dunia kerja seperti apa gitu, yang lebih kejam gitu. Iya, yang lebih wow nantinya, kayak kalau misalnya kita telat dikit kan, kalau masih presentasi nih di kalangan pembelajaran ya, itu kalau presentasi masih ada lah temen yang kayak oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau di dunia kerja bahayanya Kak, nanti langsung dipecat ya Kak? Iya betul, langsung pergi, kamu pergi aja karena kamu lelet. Jadi teman-teman, kerja tim itu bisa ditumbuhkan dari sekarang. Rasa ingin menyelesaikan sesuatu ya Kak. Betul, Kak. Terus tadi juga bahasa yang kata kakak, bahasa itu sangat penting, apalagi bahasa Inggris, karena kunci dari segalanya ya, kunci gerbang kesuksesan kita. Kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris, kita bisa melampaui pekerjaan yang kita inginkan, kayak misalnya apa ya Kak, contohnya Kak, kalau bahasa Inggris gitu. Kalau bahasa Inggris contoh pekerjaannya? Iya, contoh pekerjaan. Ya, translator. Oh iya, ya, translator ya, sangat berguna itu ya Kak. Zaman sekarang juga banyak tuh yang dia tuh kerja online translator gitu ya. Ya, translator, misalnya translator antara presiden Indonesia dengan Inggris itu kan itu nggak cuma bahasa Inggris aja sih. Kayak kan banyak juga negara yang nggak pakai bahasa Inggris gitu. Maksudnya nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Ya bisa kita mempelajari kayak bahasa Turki, bahasa Jerman, bahasa Itali gitu sih Kak. Nggak cuma bahasa Inggris aja. Ya, jangan cuma bahasa Inggris. Bahasa Korea gimana Kak? Bisa. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Jadi teman-teman yang suka nonton Korea jangan takut. Kalau bahasa itu kan emak-emak suka gini ya Kak, kamu mah nonton Korea mulu mau jadi apa? Nanti kalau digituin sama ibunya bisa dijawab nih, mau jadi translator. Ya betul. Bisa itu kan Kak. Ya, betul, Kak. Bisa jadi alasan kamu nonton drakor. Tapi ya jangan tiap hari ya teman-teman. Oke, di sini kita mau melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kan kalau kita hidup ya, kalau kita lagi hidup di masa yang penuh peluang, itu tuh buat berkembang nggak sih? Generasi muda tuh perlu ruang yang mendukung nggak sih Kak? Ya betul. Mendukung untuk mengembangkan skill dan lain-lainnya. Nah, ruang yang diinginkan anak muda zaman sekarang rata-rata ruang yang tidak menghakimi mereka. Benar gak? Betul, tapi ya lanjut aja Kak. Iya, tapi justru ruangan yang menantang buat mereka. Kayak ruangan itu tuh membiarkan mereka untuk menjadi diri sendiri dan menemukan hal yang mereka inginkan dan potensi diri mereka. Aku ingin bertanya kepada Kak Tasya. Kalau Kak Tasya bisa merancang ekosistem belajar yang ideal untuk generasi muda hari ini, bentuknya seperti apa sih kalau kita boleh tahu? Dan siapa yang sebaiknya terlibat dalam dalam hal tersebut untuk mewujudkan? Kalau saya bisa buat ekosistem pembelajaran gitu ya, saya sih ngebayanginnya gitu nih. Buat anak muda zaman sekarang tuh yang tempatnya tuh nyaman, seru, terus kayak aman juga gitu. Jadi di situ anak zaman sekarang itu bisa
berbuat salah tuh nggak takut dan bisa mempelajari dari kesalahan sebelumnya gitu Benar. Kak. Terus kalau itu juga bisa berdiskusi bareng, kerja tim bareng. Kalau bisa malah turun ke lapangan sih Kak, gitu. Turun ke lapangan. Iya, biar mereka tahu loh kalau dunia itu luas gitu, juga kejam gitu. Jadi nggak kaget kalau kok kayak gini tiba-tiba gitu, nggak kaget. Bener-bener. Jadi pengennya sih kayak gitu. Jadi nggak monoton gitu, nggak monoton. Jadi mereka tuh bisa bereksplor apa yang mereka suka dan menjadi diri mereka sendiri. Oke. Terus kalau yang bisa terlibat ya tadi ya, Iya, yang iya. bisa terlibat itu pengennya instansi pendidikan lah, penting banget ya, karena kan ini mencakup dengan generasi kita, generasi Indonesia ke depannya. Katanya mau generasi emas 2045 gitu. Generasi Kalau emas. mereka nggak mau membiayai atau mendukung, ya mau gimana generasi kita ke depannya. Karena kita aja, maksudnya sekarang aja udah Indonesia ini termasuk literasi terendah ya di dunia gitu. Kan berarti harus ditingkatkan dengan ya tadi lingkupan yang seperti itu, yang dimana mereka tuh bebas bereksplor tapi mereka mempelajari kesalahan tersebut. Jadi nggak menghakimi, tapi mereka juga nggak bebas banget gitu sih Kak. Benar-benar. Kan pasti banyak ya anak muda zaman sekarang yang terpaku gini loh Kak. Aku itu anak introvert, aku itu anak ekstrovert. Nah, menurut kakak, pandangan kakak untuk anak-anak yang introvert atau bisa dibilang pendiam ya, tidak mau mengenal dunia luar dan malu untuk melakukan hal-hal seperti anak-anak yang ekstrovert. Itu gimana sih kak? Kan mereka pasti nantinya susah ya, untuk menghadapi dunia pekerjaan, terus dunia keseharian mereka juga pasti kesulitan ya. Itu gimana sih kak? Kalau introvert ya pasti bilangnya, ngelihat orang public speaking pasti bilang gini kan, ya aku introvert, aku nggak bisa. Hey, introvert itu malah kalau kerja tim lebih bisa loh kalau menurut saya, karena apa, mereka kan lebih mengerti satu sama lain. Jadi mereka tuh kayak nggak tahu ya, kalau anak introvert tuh kayak punya hati yang terpaku gitu ya, saling bertautan. Jadi mereka tuh ngerti kalau ini sifatnya kayak gimana, harus dihadapi seperti apa, maksudnya. Jadi kayak mereka tuh malah lebih mengerti emosional seseorang sih kalau menurut saya introvert ya. Kalau misalnya kamu malah diem aja ngestak di situ, nggak apa sih namanya, nggak bereksplor dengan introvert kamu, kan introvert tuh dibilang selalu dibilang terendah ya, nggak bisa ngapa-ngapain lah, nggak bisa public speaking lah, nggak juga, karena mereka tuh bisa mengerti emosional seseorang gitu sih Kak. Jadi kalau mereka bisa mengeksplor introvert mereka seperti apa, ya bisa ditingkatkan lagi gitu sih Kak. Kan ada ya buku-buku MBTI gitu kan, MBTI itu kan jadi tahu, oh aku MBTI-nya introvert ini, apa aja tuh kelebihannya gitu. Dibaca-baca, itulah gunanya literasi. Iya benar teman-teman. Jadi meskipun kamu introvert, kamu tidak perlu menyalahkan diri kamu sendiri dan tidak perlu mau menjadi orang lain seperti ekstrovert ya. Karena kamu juga punya potensi diri yang tadi disampaikan Kak Tasya ya. Kalau kamu tuh punya sifat yang lebih lebih tahu kamu harus bagaimana. Tapi kamu juga sebagai yang introvert atau diri kamu merasa introvert, coba berkembang dan mencoba hal yang lain ya Kak. Benar, betul. Sudah panjang dan kali lebar kita membahas berbagai permasalahan dan pengalaman dan materi-materi yang ada di benak kita. Tadi kita udah membahas beberapa juga, semoga yang tadi disampaikan Kak Tasya berguna untuk teman-teman yang sedang menonton dan berguna untuk kita semua. Betul. Amin, amin, amin. Intinya percaya diri dan terus berkembang, jangan merasa kamu harus melalui satu hal saja ya Kak, tapi coba lewati banyak hal. Soft skill yang tadi disebutkan sama Kak Tasya juga, coba kamu pelajari dari sekarang, sangat berguna, yaitu bahasa ya. Bahasa sangat berguna untuk kita nantinya ke depannya, terus kerja tim juga sangat berguna untuk kita ke depannya. Baiklah teman-teman,
sudah di ujung acara. Banyak yang kita dapatkan, yang kita bisa pelajari dari yang disampaikan oleh Kak Tasya hari ini. Sangat luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Kak Tasya yang sudah menyempatkan diri untuk berbincang-bincang bersama kita untuk mengupas semua yang ada, yang dipertanyakan ya. Akhirnya kejawab hari ini ya teman-teman. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan Kak Tasya juga saya ucapkan terima kasih kembali. Kak. Terima kasih kembali sudah mau menyempatkan hadir. Saya selaku moderator pada hari ini, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua,